Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam keteduhan malam, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk boleh bersekutu bersama. Mengawali persekutuan ini, mari persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menaikkan kidung pujian memuliakan nama Tuhan di awal persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah orang percaya. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Bapa, di mana penyertaan-Mu nyata kepada setiap kami maupun keluarga ya Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan boleh menghimpunkan kami dalam ibadah keluarga gabungan. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong kami untuk mengosokkan pikiran dan hati kami, agar kami boleh tertuju hanya pada firman-Mu. Apakah itu puji-pujian maupun pembacaan firman dibawakan oleh Ibu Pendeta Maggie Huai, Sarjana Teologia. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita sama-sama menyanyikan Gita Bakti 55 bait pertama dan kedua. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Bertu
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga Engkau telah menyertai kami hari demi hari. Dan tiba di hari ini dalam sukacita yang datang daripada Tuhan. Di malam ini kami telah memuji memuliakan-Mu dan sekarang kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami akan membaca Alkitab dan hamba-Mu akan menjelaskan kepada kami, maka kami semua boleh mengerti, dan biarlah apa yang diperkatakan hamba-Mu adalah sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Yuk Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Dan mari kita membaca akan Alkitab kita dari Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18 yang menyatakan demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing dengan lagu yang ada dalam Kidung Jemaat 396. Lagu itu berjudul Yesus Segala-galanya. Lagu yang merupakan syairnya digubah oleh Will L. Thompson dan diterjemahkan oleh Yamuger, mengungkapkan tentang sebuah pengakuan dari sang penyair tentang arti Yesus dalam kehidupannya. Dikatakan dalam kalimat itu, Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Saudaraku, diawali dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Ya, kalau kita melihat mentari itu sebagai gambaran
dari sumber terang, sumber energi. Dan juga kita tahu bahwa matahari itu sangat dibutuhkan untuk proses kehidupan di dalam dunia ini, termasuk di dalamnya bagi tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan kita melihat bahwa matahari itu merupakan satu benda penerang langit yang betul-betul sangat dibutuhkan dalam kehidupan seluruh ciptaan di bumi ini. Dan buat sang penyair dikatakan Yesus itu segala-galanya. Dia mentari kehidupannya. Artinya apa? Dia adalah sumber kehidupan, sumber terang, dan sumber kekuatan dalam kehidupan sang penyair. Mengapa dia katakan demikian? Perhatikan kalimat selanjutnya. Sehari-hari dialah penopang yang teguh. Diungkapkan bahwa sehari-hari Yesus adalah penopang yang teguh. Ya. Kenapa dia dikatakan penopang yang teguh? Kalimat selanjutnya bilang lagi, bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Dia dikatakan sebagai penopang yang teguh karena apa? Dalam situasi yang paling menyusahkan sekalipun, dan ketika sang penyair datang kepada Yesus, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan penghiburan, dan dikatakan sobatku. Jadi Yesus itu bukan hanya Tuhan Allah yang ada di atas sana. Yesus itu bukan hanya Allah yang memberikan hidup dan kehidupan bagi sang penyair, tapi dia juga memahami bahwa secara pribadi, sebagai pribadi, Yesus adalah sahabatnya. Yesus ada dalam setiap situasi kehidupannya. Dan itu terlihat dengan jelas buat dia. Yesuslah yang terutama di dalam kehidupannya. Perikop pembacaan kita pada saat malam hari ini juga memperlihatkan bagaimana keyakinan pemazmur tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Mazmur 40 ayat 1-18 kerap dikatakan memiliki kesamaan dengan Mazmur pasal 70. Khususnya dari ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Mazmur yang bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, atau ke-11 kita melihat akan sebuah ungkapan syukur atas karya Allah di dalam kehidupan umat. Kemudian mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18 merupakan sebuah doa permintaan tolong kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi bagian dari perikop pembacaan kita di saat malam hari ini. Dalam bacaan kita dibuka dengan ungkapan, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Ini mengungkapkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa sesungguhnya semua pengalaman iman yang dia rasakan, dia mau ceritakan kepada jemaah yang besar. Artinya dia mau menyaksikan akan apa yang sudah dia alami dalam seluruh kehidupannya. Supaya apa? Supaya orang tahu siapa Tuhan yang besar itu. Supaya orang tahu perbuatan kasih, kesetiaan dan keadilan seperti apa yang bisa diberikan atau diperlihatkan oleh Tuhan Allah. Jadi perikop kita dibuka dengan sebuah komitmen untuk apa? Menceritakan tentang segala kebaikan Tuhan, perbuatan besar Tuhan, bentuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan seseorang dan kemudian jadi kesaksian yang hidup untuk orang lain.
Ya, jadi hal pertama kita lihat dari perikop pembacaan kita pada saat malam hari ini, bagaimana ya bagi sang pemazmur dan juga kita belajar bagi kita sendiri. Bagikanlah akan pengalaman-pengalaman iman kita kepada sesama kita. Supaya apa? Orang lain ya bisa melihat akan karya Allah dalam hidup kita dan itu bisa menguatkan mereka dalam perjalanan hidup yang tidak mudah untuk dijalani. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan di ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Dikatakan ayat 12, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ayat 12 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terungkap ya, akan kesadaran bahwa manusia itu tergantung kepada pemberian kasih Tuhan Allah. Ya, manusia itu tergantung atau bergantung ya kepada apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Sederhana saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Andai saja ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk bernafas 10 menit saja. Oh, kita udah mati. Ya, untuk jantung kita tidak berdetak 10 menit saja Bapak Ibu, kita udah mati. Ya. Atau andai saja Tuhan bilang sama udara, nggak usah nggak usah berhembus. Tidak, freeze saja, freeze. Yakin saya, ya, kita kemudian nanti akan kehabisan nafas. Dan itu pasti akan menyengsarakan hidup kita. Atau andai saja Tuhan bilang, udah matahari kau nggak usah bersinar. Ya, biar aja manusia itu gelap mulu. Kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Sulit. Kehidupan pun tidak akan bisa berlangsung. Ya. Seperti misalnya contoh, ya, proses pembakaran makanan dalam tumbuhan misalnya dia harus terus berlangsung dan itu membutuhkan sinar matahari. Nah kalau mataharinya Tuhan bilang oke 1 minggu ya matahari nggak usah ada, gimana ceritanya dunia? Itu hal-hal sederhana Bapak Ibu yang bisa kita lihat bahwa hidup kita ini adalah pemberian Tuhan gitu loh. Hidup kita ini adalah karena Tuhan. Makanya dalam kesadaran itu Ibu Bapak ada sebuah doa ya. Janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ya, jadi di sini kita melihat hal yang kedua, Ibu Bapak Saudara. Kesadaran pemazmur bahwa hidupnya adalah karena rahmat Tuhan. Dan karena itu ada sebuah permohonan kepada Tuhan Allah untuk jangan menahan rahmat-Nya dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apa relevansinya buat kita? Bacaan ini memperlihatkan kepada kita Ibu Bapak Saudara bahwa hidup kita ini berasal daripada Tuhan Allah. Ya, karena kehidupan kita berasal dari Tuhan Allah, semua yang kita miliki dalam hidup itu dari Tuhan Allah, semua berkat yang ada pada kita itu semua dari Tuhan Allah. Oleh karena itu kita diajar melalui pembacaan ini ya, untuk senantiasa mensyukuri akan setiap rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu untuk mensyukuri semua berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka tidak akan ada waktu untuk kita mengeluh dalam kehidupan ini. Tidak akan ada waktu untuk kita bersungut-sungut terhadap situasi sulit yang mungkin kita hadapi dalam hidup. Karena apa? Kita sibuk untuk apa? Untuk bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti ingat ya lagu Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagu itu mau mengatakan daripada kita sibuk ya
bersungut, mengeluh dengan setiap kesulitan hidup yang mungkin kita hadapi. Hitung saja berkat yang Tuhan beri buat kita setiap hari. Dimulai dari apa? Bisa bernafas, ya kan? Kedua, kekuatan kesehatan. Ketiga, kesempatan untuk berkarya. Keempat, keluarga yang kita miliki. Ya, banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup. Dan bacaan kita mengingatkan kepada kita, hidup kita adalah karena rahmat Tuhan. Isilah dengan bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Dan kalau pergumulan hidup hadir dalam kehidupan kita, hitunglah berkat-berkatnya, supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk bersungut-sungut, tetapi tetap bersyukur kepada Dia. Kemudian, mari perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikanlah ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Ayat 17, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ayat 14 sampai ayat 16 merupakan sebuah permohonan agar Tuhan turut campur tangan untuk menjaga dirinya, menjaga kehidupannya, meluputkan dia dari ancaman para musuhnya. Ini memperlihatkan apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Ada kesadaran bahwa dalam Tuhan hidup kita terjamin. Dan karena itu pemazmur meminta akan pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi dia terhadap musuh-musuhnya. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sesungguhnya kehidupan kita kalau tadi adalah karena rahmat Tuhan, maka hal yang ketiga kita belajar bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan, tetaplah mempercayai Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kenapa? Karena Dialah yang menjamin kehidupan kita. Seperti tadi lagu Kidung Jemaat 396. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah sobatku, penopangku. Ketika aku susah, aku datang padamu. Itu sebuah kesadaran bahwa dia bisa mempercayai Allah dalam situasi apapun. Dan perikop kita juga mengingatkan kepada kita. Karena Allah lah yang menjamin hidup kita, maka percayakanlah hidup kita hanya kepada Dia. Kalimat terakhir Mazmur ini sangat indah. Mari perhatikan di ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Ayat 18 itu betul-betul merupakan sebuah pernyataan iman dari pemazmur. Ketika dia mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Dari sini kita lihat betapa pemazmur betul-betul meyakini bahwa Tuhan memperhatikan dia. Tuhan selalu bersama dengan dia dan dia tidak kehilangan percayanya pada Tuhan. Pertanyaan reflektif buat kita Bapak Ibu Saudara. Sebesar apakah iman percaya kita pada Tuhan? Sebesar apakah keyakinan kita akan kasih dan pemeliharaannya buat kita? Dan sebesar apakah keyakinan keteguhan iman kita untuk tetap mengikuti Dia dalam situasi apapun yang terjadi buat kita? Apakah kita tetap selalu percaya bahwa Dia memperhatikan kita? Jawabannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menginspirasi kita dan membuat kita senantiasa meletakkan harap percaya kita hanya pada Tuhan. Amin.
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon firman Tuhan ini, mari kita kidungkan Kidung Jemaat 396. Bait 1 diawali oleh pemandu lagu dan kemudian bait 2 dan selanjutnya oleh jemaat secara silih ganti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Karena kasih dan kesetiaan-Mu Bapa, kami boleh menikmati kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, tuntunan dan pertolongan-Mu dalam seluruh perjalanan hidup yang tidak selalu mudah untuk kami hadapi. Di saat malam hari ini pun kami telah Tuhan ajar melalui penuturan pemazmur tentang percayaan kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah harapan, Engkau adalah jaminan hidup kami, dan belajar dari keyakinan imannya bahwa Engkaulah penolong dan kekuatannya. Dia menantikan pertolongan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan, tolong kami, sehingga dalam seluruh kehidupan kami dengan beragam warna yang ada di dalamnya, kami boleh benar-benar memahami, kami benar-benar boleh tetap kuat dan teguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan, kendati pun ada pergumulan yang kami hadapi dalam hidup. Terima kasih Bapa Maha Baik, di saat ini kami berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu terkait dengan kerinduan kami untuk boleh beribadah di gedung yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kami dalam proses pengurusan izin prinsip, Tuhan tolong
sehingga Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat yang akan Tuhan pakai menolong kami untuk boleh membuat atau kami semua dapat beribadah di sini karena kami sudah memiliki izin prinsip ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tuntun langkah kami, Tuhan akan tolong kami semua, dan Tuhan juga akan tolong kami dalam proses penggalangan dana, dalam proposal yang sudah kami sebarkan ataupun melalui upaya penjualan pasturi. Biarlah Tuhan, semua itu Tuhan pimpin agar berjalan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Pada saat ini juga kami mau berdoa bagi panitia pembangunan. Tuhan berkati, tolong mereka dalam kerja karya mereka, juga tolong tim kerja 9060 yang bertugas dalam penandatanganan, pengumpulan tanda tangan, juga Tuhan berkati kerja mereka agar semua boleh berjalan baik sesuai kehendak Tuhan. Ketika kami berdoa saat ini pun kami mohon kesehatian di antara semua kami, baik jemaat Tuhan maupun panitia, majelis jemaat, biarlah semua kami boleh bergandengan tangan untuk menggapai akan tujuan kami bersama. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami bersyukur untuk persekutuan di malam hari ini. Bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu kasih kami yang di dalam kelemahan tubuh, tiliklah keberadaan mereka semua Tuhan. Baik mereka yang sakit berkepanjangan, maupun Bapak Ibu kasih kami yang saat ini masih bergumul dalam sakit mereka, Tuhan tolong. Bapak Predik Sehertian, Bapak Simbolon, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, demikian pun dengan Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, juga Bapak Victor Tumanseri. Kasih Tuhan tetap bersama dengan mereka. Kekuatan keteguhan iman pun Tuhan beri bagi anggota keluarga mereka agar senantiasa boleh mendampingi, memberi semangat, juga merawat akan kasih-kasih mereka, Bapak Ibu Saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami pertaruhkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan Bapa, biarlah Engkau juga memberkati akan kehidupan kami selanjutnya. Berkati juga akan Ibu Diakan Riauna Taidi sebagai pelayan liturgi. Demikian pun kepada Bung Andrew dan juga Kak Grace dan Kak Ade yang turut menolong dalam proses ibadah kami di saat malam hari ini sebagai tugas multimedia ataupun sebagai pemandu pujian dan pemain musik. Berkati karya layan kami bersama, dan biarlah melalui karya layan kami ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Maha Baik, ini doa kami. Ampuni akan pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan.
beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, begitu banyak berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami secara pribadi maupun keluarga, sehingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau rubah menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga kami pun yang mengolahnya dapat mengolahnya dengan baik ya Tuhan, sehingga boleh melayani Engkau melalui pelayanan-pelayanan program gereja yang ada. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami untuk memberi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah jalani kehidupan kita dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan jalani gumul juang kita dengan selalu meyakini bahwa tiap langkah kita akan diatur dan disertai oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.